Dia yang akan selalu menuntut kehidupan kita. Dan oleh sebab itu kita tidak perlu khawatir. Amin. Haleluya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk di dalam penyembahan firman Tuhan pada pagi hari ini. Benar Tuhan bahwa Engkaulah pelita bagi kaki kami, Engkaulah terang bagi jalan kami Tuhan. Di tengah kondisi yang sangat gelap saat-saat ini, kami boleh mampu berjalan melewati setiap tantangan demi tantangan. Semua karena Engkau Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, pada pagi hari ini kami mau lebih lagi disempurnakan melalui kebenaran firman Tuhan. Biar Tuhan pakai kami lebih lagi, dimurnikan lebih lagi, sehingga kami boleh semakin serupa dengan gambaran Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami datang di dalam hadirat itu. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepadamu. Tuhan, jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Ku datang ya Bapa, ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku.
setia kepadamu. Jadikan aku yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu.
Biarlah pagi ini Tuhan, hati kami yang dipenuhi dengan penyembahan Engkau Allah yang kudus. Boleh merasakan hadirat Tuhan nyata di tempat ini. Boleh merasakan kasih kuasa Tuhan memeluk kami, memberikan damai sejahtera, sukacita bagi kami pagi hari ini. Biarlah kami jadi anak-anak-Mu yang taat dan setia. Biarlah kami sesuai dengan pujian kami pagi ini boleh terus hidup di dalam ketaatan dan kesetiaan kepada-Mu. Maka dari itu pagi hari ini, biarlah melalui firman-Mu kami boleh memperoleh kekuatan yang baru untuk kami dapat tetap taat dan setia kepada-Mu. Biarlah melalui firman Tuhan yang kami dengar pagi hari ini, kami boleh mengerti, kami boleh mengenal lebih lagi Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang begitu kudus dan mulia. Terima kasih. Berbicaralah bagi kami pagi hari ini, biar kami mengerti, tuntunlah setiap langkah kami melalui kebenaran firman Tuhan yang kami dengar pagi hari. Kami juga mau berdoa Tuhan, tutup bungkus hamba-Mu di balik kuasa salib-Mu yang begitu mulia. Pakai lidah bibir hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu bagi kami pagi hari ini, agar kami semua yang hadir di tempat ini ataupun kami semua yang mendengar secara online, kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi hidup kami, terutama di zaman-zaman akhir ini Tuhan. Kami boleh terus hidup seturut kehendak Tuhan, agar kami tidak melenceng ke kiri ke kanan, tapi kami boleh terus memandang Yesus Kristus Tuhan kami sampai Engkau datang kembali menjemput kami bersama-sama bersukacita masuk di dalam kerajaan yang begitu agung dan mulia. Berfirmanlah Tuhan pagi hari ini, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarnya. Mari yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Shalom. Haleluya. Bagaimana kabarnya? Luar biasa, amin. Ya. Pagi hari ini saya mau sharing tentang suatu tema yang mungkin udah ratusan ribuan kali didengar sama kita semua, yaitu tentang hidup kudus di akhir zaman. Jadi judul khotbah saya pagi hari ini adalah hidup kudus di akhir zaman. Mungkin Bapak Ibu Saudara udah ratusan kali, ribuan kali mendengar khotbah-khotbah tentang bagaimana kita sebagai orang percaya harus hidup kudus, hidup kudus, hidup kudus. Diulang-ulang dari dulu sampai sekarang kita dengar lagi tema ini, kekudusan. Tapi justru tema ini menjadi sangat relevan, sangat penting buat kita di zaman akhir ini Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena di zaman ini, di zaman sekarang kita hidup ini, ada sebuah zaman di mana segala sesuatu itu bergerak cepat. Semakin cepat, semakin maju, tapi juga semakin rusak, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita lihat berita, kita buka sosial media kita dengar berita di TV, dimanapun itu, kita baca di internet, apa yang kita lihat hari-hari ini Bapak Ibu? Perang yang tak kunjung henti di berbagai belahan dunia, krisis ekonomi, keadaan ekonomi kita sekarang ini yang mungkin cukup mengkhawatirkan. Atau kalau kita lihat berita di Indonesia, korupsi yang tidak kunjung hentinya.
Selalu muncul ada berita korupsi baru, selalu muncul ada berita korupsi yang baru. Kalau kita lihat sosial media kita, pergaulan bebas menjadi hal yang lumrah, hal yang biasa ada dilakuin sama orang-orang. Ya. Dengan kemajuan teknologi, dunia digital, seakan-akan dosa itu jadi semakin mudah masuk ke kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita buka sosial media kita, ada ujaran kebencian di sana. Pribadi yang satu menyerang pribadi yang lain, pribadi yang satu membuli pribadi yang lain. Ada konten-konten yang mungkin tidak benar, berbau pornografi, dengan mudah sekali bisa diakses dengan satu kali klik, hanya sejauh genggaman tangan kita, Bapak Ibu Saudara. Ya. Anak-anak muda mengkonsumsi hal-hal yang tidak benar, konten-konten kekerasan, konten-konten yang berbau tadi seksual, pornografi, LGBT, semua terpampang dengan mudah, dengan nyata di sosial media, di aplikasi-aplikasi hiburan seperti YouTube, TikTok, dan segala macam lainnya. Tapi di tengah situasi yang seperti ini, di tengah keadaan dunia yang semakin kabur batas antara kejahatan dan kebaikan, ada satu perintah, ada satu firman yang tidak pernah berubah, yaitu kuduslah kamu sebab aku kudus. Ya, makanya hari ini kita bersama-sama merenungkan suatu firman ini, perintah ini, panggilan ini buat kita orang percaya. Kita akan lihat apa sih arti kekudusan itu. Kita akan lihat kenapa kita harus hidup kudus dan apa aja tantangannya di zaman seperti ini. Dan yang terakhir kita akan lihat bagaimana cara supaya kita bisa tetap hidup kudus di tengah dunia yang semakin ke arah yang tidak benar ini. Ya, seringkali kita orang percaya salah paham dengan kalimat kamu harus hidup kudus. Seolah-olah kata kudus itu adalah sebuah label yang super rohani buat seseorang. Jadi orang kudus itu kelihatan, wah dia sempurna, gak cacat sama sekali kelakuannya, gak pernah bikin salah, gak pernah jatuh, gak pernah berdosa. Saking kudusnya nih, mungkin malaikat lihat, wih ini orang sempurna banget, kudus banget. Malaikat aja sampai minder sama dia, Bapak Saudara. Atau kadang-kadang saking kudusnya seseorang dianggap gitu, kayak Bapak Ibu pernah pasti melihat iklan sabun mandi. Orang yang udah mandi seperti ada gelembung diiklankan, dan kuman-kuman mencoba datang ke dia, tapi mentah lagi karena dia diselubungi. Ya. Nah, kesalahpahaman ini yang kadang bikin kekudusan itu kayak sesuatu yang mustahil banget dilakukan sama manusia. Sesuatu yang begitu tinggi, yang susah untuk digapai, terlalu mustahil. Jadi kayaknya cuma orang-orang tertentu aja deh yang bisa hidup kudus. Mungkin pemimpin-pemimpin rohani, pendeta, pastor, biarawan, biarawati. Jadi ketika ada label kekudusan, dia jadi seperti manusia yang super rohani, yang gak bisa terjamah, tergapai lagi sama orang di sekitarnya. Ada juga yang mungkin berpikir, oh kalau kita mau hidup kudus, berarti kita sudah tidak boleh lagi berada di dunia ini. Kita gak boleh lagi sama-sama dunia ini. Kita harus mengasingkan diri, mengurung diri di kamar. Pokoknya kerjaan kita sebagai orang kudus cuma boleh berdoa, puasa, baca firman, berdoa, puasa, baca firman. Kalau seperti itu Bapak Ibu, yang dimaksud dengan kekudusan, itu gak ada bedanya sama kayak orang-orang yang nyari ilmu ke gunung-gunung. Mereka mengasingkan diri
Mereka tinggal di gunung, makan tanaman yang ada, minum cuma dari air sungai, supaya mereka mendapat kesaktian. Pertanyaannya, apakah itu kekudusan yang dimaksudkan di dalam Alkitab kita? Apakah seperti itu kekudusan yang kita baca dalam Alkitab kita, Bapak Ibu Saudara? Apakah itu yang dimaksud Alkitab dengan kekudusan? Kalau saya melihat di dalam Alkitab, kalau kita lihat lagi dari bahasa aslinya, sebenarnya kekudusan itu artinya adalah dipisahkan, dikhususkan, berbeda, dan dipisahkan untuk Allah. Makanya kalau kita baca Alkitab kita, di dalam Perjanjian Lama, para imam itu dipilih secara khusus oleh Allah sendiri. Makanya kalau kita baca dalam Bilangan 3 ayat 5-10, dari ke-12 suku Israel, cuma suku Lewi yang kegiatannya ada di kemah suci. Bahkan dari suku Lewi itu hanya keluarga Harun yang dikhususkan boleh menjadi imam dalam Keluaran 28 ayat yang pertama. Jadi menjadi imam dalam Perjanjian Lama itu bukan dipilih sama orang-orang Israel yang lain, atau bukan mengajukan diri, tetapi dia dipilih sendiri oleh Allah. Kenapa? Karena mereka harus dipisahkan dengan cara hidup yang berbeda dari bangsa Israel lainnya untuk melakukan tugas khusus dari Allah, yaitu mereka menjadi penyambung lidah Allah bagi bangsa Israel tersebut. Ya, makanya tugas khusus inilah yang menuntut kekudusan dari keluarga yang berada di suku Lewi, terutama keluarga Harun sebagai imam. Makanya Tuhan sendiri yang menetapkan standar hidup mereka sebagai imam. Tuhan atur cara pakaiannya, Tuhan atur apa yang mereka boleh dan gak boleh. Terus Tuhan atur apa yang mereka boleh makan dan gak boleh makan. Semuanya diatur sama Tuhan, karena mereka harus melakukan tugas khusus dari Allah. Cara mereka ritual, mempersembahkan, bahkan ketika mereka 1 tahun sekali harus masuk ke Ruang Maha Kudus, itu akan melakukan persiapan yang lebih besar lagi, lebih rumit lagi, karena ketika mereka masuk ke Ruang Maha Kudus, mereka akan bertemu dengan Tuhan, mereka akan bertemu dengan Allah. Dan ketika mereka tidak kudus saat mereka masuk ke Ruang Maha Kudus, mereka akan meninggal. Jadi mereka butuh dipisahkan dari yang lainnya untuk melakukan hal yang Allah perintahkan dan untuk membawa kemuliaan bagi nama Allah. Katakan amin. Makanya sama seperti itu, demikian juga kita sebagai orang percaya di zaman ini, kita harus hidup kudus. Artinya kita harus dipisahkan dari pola-pola dunia ini. Kita harus dipisahkan dari dosa. Dan dengan kehidupan kudus kita menjadi kesaksian bagi dunia ini. Kita menjadi garam dan terang seperti yang Alkitab katakan, menjadi kesaksian bagi dunia. Jadi Bapak Ibu Saudara, kekudusan itu bukan seberapa sempurna kehidupan moral kita di masyarakat. Kekudusan itu bukan seberapa sempurna kita melakukan ritual-ritual rohani kita, pergi ke gereja, berdoa. Bukan sekedar itu, bukan hanya soal itu. Tapi kekudusan adalah suatu identitas, status kita sebagai anak Allah, sebagai milik Allah. Jadi kita dipanggil, dipisahkan dari dosa, dipisahkan dari pola dunia ini, dikhususkan bagi Allah, karena kita adalah milik Allah. Seorang teolog bernama John Stott pernah berkata, "Holiness is not a withdrawal from the world,
but engagement with the world while being distinct from it. Artinya, kekudusan itu bukan kita menjauh atau lari dari dunia ini, tapi kita tetap ada di dunia ini, tetap bergaul, tetap bersekolah, tetap bekerja seperti biasanya. Tapi cara hidup kita, prinsip hidup kita berbeda dengan dunia ini. R.C. Sproul juga mengatakan, to be holy is to reflect the character of God. Jadi kalau kita hidup kudus, artinya kita harus mencerminkan Allah yang kudus yang ada di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Jadi ketika orang lain melihat kita, seenggaknya dia melihat sedikit kekudusan Allah, karena itu tercermin, terpancar dari kehidupan kita. Jadi di sini kita harus berhati-hati, Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi saya ingatkan, kekudusan, hidup kudus, bukan kita tampil secara rohani, bukan kita kelihatan rajin ke gereja, kelihatan di mata orang rajin berdoa, hafal banyak ayat, bahkan kelihatan aktif pelayanan, dilihat sama orang-orang sekitar, tapi hidup kita sebenarnya di dalamnya nggak dipisahkan dari dosa, Bapak Ibu Saudara. Hari Minggu rajin ke gereja, aktif pelayanan, Senin sampai Jumat kembali ke settingan awal, yaitu melakukan dosa-dosa lagi, jatuh lagi. Jadi seolah-olah Senin sampai Jumat kita jatuh, Sabtu sama Minggu dibersihin, Senin jatuh lagi. Enggak, kekudusan nggak kayak gitu, Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau kita cuma mau menampilkan kerohanian kita di depan banyak orang, tapi kehidupan kita nggak berubah, cuma dari cara pakaian kita, cara makan kita, mengikuti aturan-aturan yang manusia buat cuma supaya terlihat baik, terlihat kudus, terlihat benar, itu bukan kekudusan yang sesungguhnya. Karena kan hal kita, kekudusan itu menyangkut hati, menyangkut identitas kita sebagai milik Allah. Jadi bukan soal seberapa kelihatan tampilan kita kudus di mata orang, tapi kalau kita masih hidup untuk diri kita sendiri, untuk memenuhi hawa nafsu kita, menyenangkan diri kita sendiri doang, itu bukan kekudusan. Tapi hidup kita sudah diserahkan sama Tuhan. Hidup kita bukan lagi milik kita, tapi kita hidup untuk Tuhan. Itu baru namanya hidup yang kudus di hadapan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Jadi intinya kekudusan itu bukan kita menjadi super rohani seperti yang tadi saya bilang. Oh, kita udah dikuduskan sama Tuhan, dosa nggak mungkin lagi mendekat, godaan nggak mungkin lagi mendekat. Baru jarak 5 meter orang berdosa udah mental karena dekat sama kita. Enggak seperti itu. Tapi kita tentang bagaimana kita menyadari kehidupan kita adalah milik Allah. Dan kalau kita menyadari ini benar-benar, masa iya hidup yang punya Tuhan ini mau dipakai untuk hal-hal yang nggak benar, Bapak Ibu Saudara? Betul? Ya. Nah, karena kesalahpahaman ini, kadang kalau kita dengar kamu harus hidup kudus, itu kayak kita dikasih tugas yang berat banget dan deadline-nya harus segera saat itu juga dikumpulin. Benar Bapak Ibu Saudara? Ada yang begitu? Ada yang kalau setiap diingetin soal kekudusan, kok kayaknya berat banget, kok kayaknya mustahil banget untuk dilakukan. Kadang kami bilang, ada kenapa sih kita harus hidup kudus? Emang kenapa sih kalau nggak hidup kudus? Kau lihat orang-orang di luar sana yang nggak menjaga hidupnya, tetap hidup, tetap berjalan. Bahkan ada yang beberapa tetap mungkin kelihatan sukses-sukses saja, Bapak Ibu Saudara. Sebenarnya kenapa sih kekudusan itu begitu penting? Sehingga Allah berulang kali menyatakannya di dalam firman-Nya. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Dari perjanjian lama, dari kitab Imamat, bahkan sampai Rasul Petrus pun mengutip perintah ini. Kuduslah kamu sebab aku kudus.
Jadi apakah kekudusan itu cuma suatu opsi, pilihan hidup yang bisa kita pilih, mau atau enggak menjalankannya? Atau itu cuma buat orang-orang Kristen yang benar-benar sungguh-sungguh, orang-orang yang cuma pelayanan sebagai pemimpin-pemimpin rohani? Atau justru kekudusan adalah wajib bagi semua kita orang percaya pada Tuhan? Alasan yang pertama, kenapa sih kita harus hidup kudus? Kenapa sih ini menjadi penting dalam kehidupan kita? Adalah perintah yang tadi sudah kita baca sama-sama. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Mari kita buka Alkitab kita 1 Petrus 1 Petrus 1 ayatnya ke-14, 15 dan 16. 1 Petrus 1 ayatnya ke-14, 15 dan 16. Saya akan bacakan untuk kita semua. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab sudah tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Sekali lagi saya akan bacakan buat kita semua. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohan. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi alasan yang pertama adalah karena kekudusan itu, hidup kudus itu adalah panggilan dari Allah sendiri, Bapak Ibu Saudara. Ini bukan cuma dibuat-buat sama gereja, bukan cuma dibuat-buat sama pendeta supaya jemaatnya takut. Ya, bukan pendeta yang ngomong, tapi ini dari Tuhan sendiri yang menyatakan bahwa kita harus hidup kudus karena Dia Allah adalah kudus. Kita adalah anak-anak Allah, betul? Yang percaya kita anak-anak Allah, katakan amin. Nah, kalau kita anak-anak Allah, kita dipanggil untuk menjadi serupa dengan Dia. Kita dipanggil untuk menjadi serupa dengan Bapa kita. Ya, jadi kekudusan, hidup kudus adalah konsekuensi atau dampak dari hubungan kita, relasi kita dengan Allah Bapa. Maka identitas kita, hidup kudus itu harus nampak di dalam kehidupan kita, dalam gaya hidup kita sehari-hari, dalam pergaulan kita, di sekolah, di tempat pekerjaan, dimanapun itu. Kita harus menunjukkan itu, karena itu adalah identitas kita dari Allah sebagai Bapa kita. Ya dong. Bapak Ibu yang punya anak pasti akan bangga, akan senang ketika anaknya berusaha ngikutin kelakuan atau ngikutin hobi dari Bapak Ibu Saudara. Ya, misalnya Bapak Ibu Saudara senang main bola, ketika anaknya mau ikutan main bola, senang main bola, wah, kita bagi orang tua pasti bangga, wah ini nih baru anak gua nih, benar sama kayak gua. Apalagi kalau anak itu berprestasi, pintar, pasti dibangga-banggakan sama bapaknya. Nah, ini anak bapaknya nih pintar. Nah, kalau bandel baru anak ibunya. Ya, jadi kita sebagai anak Allah yang sudah ditebus dan diselamatkan harus menyadari identitas ini, panggilan ini. Karena Allah adalah kudus. Karena Allah adalah Allah yang kudus, maka kita sebagai anak-anaknya juga harus memiliki kehidupan yang kudus. John Calvin berkata, gak ada yang lebih sesuai dengan sifat Allah selain kekudusan. Dan tidak ada yang lebih pantas bagi kita sebagai anak-anaknya selain menyesuaikan diri dengan kekudusan. Jadi Allah memanggil kita bukan cuma untuk sekedar diselamatkan, ditarik dari dosa,
tapi kita dikhususkan baginya untuk hidup kudus dan menjadi kemuliaan bagi nama Dia. Katakan amin. Dan William Barclay menulis bahwa kekristenan yang sejati bukan ditentukan dari seberapa kuat, seberapa banyak kita mengikuti hukum-hukum Allah, tetapi seberapa mirip kita dengan Allah yang kudus. Kalau cuma sekedar mengikuti hukum-hukum Allah, Tuhan Yesus juga bilang, orang Farisi, ahli-ahli Taurat, mereka begitu rupa mengikuti hukum Taurat, tapi sebenarnya mereka melakukan itu hanya untuk pencitraan, tampilan luar di mata orang. Sesungguhnya hati mereka jauh dari Tuhan. Alasan yang berikutnya, kenapa kita harus hidup kudus di zaman saat-saat ini, di zaman akhir ini? Karena tanpa kekudusan kita tidak bisa melihat Allah. Mari kita buka Alkitab kita, Ibrani 12 ayat yang ke-14. Ibrani 12 ayat yang ke-14. Saya akan bacakan buat kita semua. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Allah. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Allah. Jadi alasan yang kedua, kenapa begitu penting, kenapa kita harus hidup kudus, terutama di zaman akhir ini, adalah karena tanpa kekudusan kita tak bisa melihat Allah. Artinya apa? Artinya kekudusan, hidup kudus itu bukan cuma suatu tambahan dari salah satu firman yang kita dengar, tetapi itu adalah inti iman kita, Bapak Ibu Saudara. Inti iman Kristen, kalau dia mau melihat Tuhan, dia harus hidup di dalam kekudusan. Melihat Tuhan dalam konteks ini bukan secara fisik kita melihat Tuhan, tetapi bagaimana kita bisa merasakan pengalaman, persekutuan, kedekatan, dan pada akhirnya kita akan merasakan yang namanya penyelamatan yang kekal dari Allah. Artinya tanpa kekudusan, tanpa kita hidup kudus, Bapak Ibu Saudara, kita nggak akan menikmati kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita, baik sekarang maupun nanti dalam kekekalan. Ya, kalau sekarang aja nggak bisa menikmati kehadiran Tuhan, apalagi saatnya nanti di surga, belum tentu kita ada di dalam bagian orang-orang yang akan menikmati keselamatan itu kalau kita tidak menjaga kekudusan di dalam kehidupan kita. John Owen, seorang teolog, menekankan bahwa kekudusan adalah tanda nyata dari orang yang sungguh-sungguh percaya. Jadi tanpa kekudusan, iman orang tersebut hanyalah omong kosong. Kenapa? Kalau dia benar-benar beriman, kalau dia benar-benar lahir baru, buktinya nggak lain dan bukan bahwa ia menjaga kekudusan hidupnya, Bapak Ibu Saudara. John Wesley dalam tafsirannya mengatakan bahwa kekudusan adalah inti dari keselamatan, bukan hanya dibenarkan, tapi dikuduskan. Jadi bagi John Wesley, ayat ini adalah sebuah panggilan. Jadi kalau kita orang Kristen, orang percaya, cuman puas, cuman senang ketika saya sudah diselamatkan, saya sudah menerima keselamatan, itu bukan kekristenan yang sesungguhnya. Tetapi seorang Kristen harus hidup di dalam realitas bahwa hidupnya adalah hidup yang kudus untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Sedangkan William Barclay menyoroti bahwa melihat Tuhan adalah puncak dari hubungan antara manusia dengan Tuhan, dan kekudusan adalah jalan masuknya untuk mengalami hadirat Tuhan melalui doa, firman, dan ibadah. Jadi ayat ini bukan sekadar ancaman, Pak, tapi ini penegasan dari Allah bahwa kekudusan adalah syarat mutlak dan satu-satunya buat mereka yang mau merasakan Tuhan ada dan hadir di dalam kehidupannya.
Jadi tanpa kekudusan, tanpa kita dikhususkan bagi Allah, kita gak akan bisa menikmati perjumpaan dengan Tuhan. Nah, yang jadi masalah, banyak orang saat ini berpikir bahwa perjumpaan dengan Allah itu ya cukup kita rajin ke gereja, cukup kita rajin berdoa, cukup kita aktif pelayanan, pasti kita ketemu mengalami Tuhan. Tapi kalau kita mau mengalami Tuhan, sungguh-sungguh penyertaan di dalam kehidupan kita tetap harus menjaga kehidupan kita di dalam kekudusan. Nah, hal-hal seperti ini yang membuat kita terjebak dalam kalimat kasih karunia. Kadang-kadang orang Kristen itu, kadang-kadang orang percaya itu terjebak dalam kalimat kasih karunia, Bapak Ibu Saudara. Mereka menganggap kasih karunia Tuhan begitu besar, pasti Tuhan mengampuni kita. Ya, itu benar, amin. Tapi jangan buat itu sebagai kompromi untuk kita melakukan hal-hal yang kita senangi dan hidup di luar dari kekudusan. Jadi kekudusan itu gak ada jalan lintasnya. Satu-satunya jalan masuk untuk menikmati perjumpaan dengan Tuhan secara nyata hari lepas hari di dalam kehidupan kita adalah dengan menjaga kekudusan hidup kita. Jadi ini adalah syarat yang paling mendasar untuk kita merasakan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena Allah sendiri tadi adalah Allah yang kudus dan Dia gak bisa dipersatukan dengan dosa. Makanya tanpa kekudusan kita mungkin cuma melihat agama, mungkin kita menjalani agama kita, tapi dengan kekudusan kita menjalani hubungan yang manis dengan Tuhan, penyertaan Tuhan. Kita melihat Tuhan begitu nyata dalam kehidupan kita sehari-hari, Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah, seperti yang saya bilang, hidup kudus itu nggak mudah, Bapak Ibu Saudara. Hidup kudus itu nggak gampang, banyak banget tantangannya. Kalau mungkin saya ilustrasikan, hidup kudus itu kayak zaman sekarang orang mau berusaha diet, Bapak Ibu Saudara. Mungkin awalnya niatnya kuat gitu. Wah, pokoknya saya mau diet, saya mau kurus, saya mau sehat. Tapi ketika dia jalan keluar rumah, disapa sama tukang gorengan langganan dia, "Hos, nggak beli?" Langsung goyah imannya, langsung, "Yaudah bang, tahu sama bakwan bang." Ya, kadang hidup kudus itu seperti itu tantangannya, Bapak Ibu Saudara. Kita nih bangun pagi berdoa saat teduh, pokoknya hari ini saya mau jaga hati saya, jaga pikiran saya, jaga mata saya jaga hidup saya harus kudus hari ini. Habis mandi, buka HP kita, scroll sosial media, udah ada orang yang ngatain orang lain, udah ada konten-konten yang seksi-seksi, udah ada berita-berita kekerasan, ada berita-berita korupsi, kayaknya, banyak sekali godaan buat kita yang sedang berusaha hidup kudus, Bapak Ibu Saudara. Godaan dosa pada zaman akhir ini, di zaman sekarang ini semakin halus, Bapak Ibu Saudara. Kalau di zaman dulu dosa itu begitu terlihat nyata. Untuk melakukan suatu dosa pasti kelihatan. Apalagi dalam kita mungkin sering lihat kayak perempuan yang ketangkap berzina, itu kan kelihatan jelas dia berzina. Ada yang membunuh, ada yang mencuri segala macam. Terlihat jelas dan sulit. Harus ada effortnya itu untuk melakukannya. Untuk mencuri dia harus pergi, harus ngambil barang tersebut. Mungkin untuk berzina dia harus pergi ke suatu tempat. Tapi sekarang di zaman dengan teknologi yang begitu canggih, bentuk-bentuk dosa ini jadi terlihat lebih samar dan lebih halus. Bahkan kadang terlihat seperti baik-baik saja, Bapak Ibu Saudara. Contoh mungkin kesombongan yang terlihat dari pencapaian-pencapaian yang diposting di sosial media, ya, gosip-gosip, isu-isu yang tersebar di sosial media. Baru buka sosial media dikit, si ini selingkuh sama si ini. Scroll sedikit lagi, si ini sekarang selingkuh sama si ini. Semua segala macam itu dipaparkan,
terpampang jelas di sosial media kita, Bapak Ibu Saudara. Ya, kadang usaha-usaha yang kelihatannya baik, kita berbisnis dengan sedikit curang, merasa sedikit curang. Kenapa? Karena kita mau memastikan masa depan kehidupan keluarga kita. Alasannya terlihat baik, tapi caranya tetap menggunakan cara yang salah. Apalagi hiburan-hiburan seperti YouTube, TikTok, Instagram, semua berlomba memberikan hiburan yang instan, sehingga banyak orang kehilangan waktunya untuk disiplin secara rohani, Bapak Ibu Saudara. Siapa di sini pernah mau tidur, ternyata scroll TikTok, nggak sadar lihat jam 3 pagi, lihat nonton YouTube, nggak tahu udah jam 5 pagi. Akhirnya jadi ngantuk. Tadinya jam 5 pagi biasanya saat teduh berdoa, jadi nggak berdoa karena ngantuk, karena keasikan nonton YouTube, nonton Netflix, drakor, dan segala macamnya. Bukan berarti nggak boleh itu semua dilakukan, Bapak Ibu. Tapi kita harus pilih konten yang kita konsumsi, Bapak Ibu, karena itu mempengaruhi kehidupan kita, itu mempengaruhi disiplin kita secara rohani. Boleh kita tetap menikmati nonton, melihat hiburan, tapi nggak seluruh waktu kita tersita ke tempat itu. Apalagi mau sosial media sekarang ini banyak banget membuat orang mencari validasi dari orang lain lewat likes, lewat follower, lewat sesuatu yang viral. Orang berlomba-lomba, wah pokoknya gue harus viral supaya banyak like, supaya banyak orang mengakui. Seringkali menumbuhkan iri hati dan kesombongan. Orang yang followersnya like tinggi, sikapnya akan berubah jadi lebih sombong. Nah, hal-hal seperti itu secara halus mungkin nggak kelihatan, kadang kita nggak menyadarinya, tapi itu adalah tantangan buat kehidupan kudus yang harus kita jaga dalam kehidupan kita. Belum lagi tantangan gaya hidup duniawi, materialisme. Sekarang kita hidup di mana-mana orang cuma melihat harta, seberapa kaya kamu gajinya berapa, kamu kerja di BUMN mana, kamu datang pakai mobil apa. Semua itu yang dikejar sama dunia ini, Bapak Ibu Saudara. Sehingga orang berlomba-lomba untuk berusaha menjadi yang paling kaya, menjadi yang paling sukses, supaya gak direndahin sama orang lain, supaya dia dianggap sama orang lain. Ya, itu yang terjadi, itu yang menjadi tantangan buat kita. Dan ini yang paling berbahaya, Bapak Ibu Saudara, adalah relativisme moral di zaman ini, Bapak Ibu Saudara. Ya, zaman ini kalau kita lihat di sekitar kita, yang penting sekarang jangan mengganggu yang menyakiti orang lain. Terserah kita hidupnya mau kayak gimana, kita mau ngelakuin apa, selama itu nggak mengganggu dan menjahati orang lain, itu belum tentu salah. Benar salah itu relatif, tergantung budayanya, tergantung siapa yang mengatakan, siapa yang berpendapat. Jadi sekarang udah nggak ada lagi yang namanya kebenaran mutlak, Bapak Ibu Saudara. Ya, orang bikin dosa, orang melakukan hal-hal yang tidak benar di hadapan Tuhan, tapi dia kadang lihat dulu sudut pandangnya, siapa yang melakukan itu. Jadi kekudusan yang ekstrim udah gak diterima lagi. Standar firman Tuhan itu menjadi terlalu keras buat orang-orang yang hidup di zaman sekarang. Ya, karena kadang konten-konten yang berbau pornografi, seksual itu kadang dianggap cuma sebagai hobi atau hiburan semata buat orang-orang. Ya, nggak lagi dianggap dosa. Toh saya kan nggak langsung mungkin bersetubuh dengan orang lain, nggak berzina. Saya kan cuma nonton doang. Tapi justru dari nonton itu
adalah gerbang untuk membuka segala sesuatunya. Ya. Jadi relatif. Orang cuma standar moral itu jadi nggak tahu mana yang benar, mana yang salah. Kadang orang melakukan hal yang benar justru jadi salah karena di sekelilingnya melakukan hal yang salah, dan hal yang salah itu karena dibiasakan menjadi hal yang benar. Nah, kalau kita lihat tantangan yang begitu besar yang kita hadapi untuk hidup kudus, kita nggak boleh terjebak di standar dunia seperti ini, saudara. Karena kita hidup sekarang bukan buat gaya, bukan buat cari validasi dari orang lain, bukan mencari pengakuan dari manusia, tapi hidup untuk tujuan yang ditetapkan Allah bagi kita orang percaya. Percaya, katakan amin. Haleluya. Kalau kita udah tahu kenapa kekudusan penting, kalau kita udah tahu apa itu kekudusan, jangan cuma berhenti di situ, Bapak Ibu Saudara. Kadang banyak orang cuma, oh iya saya tahu kok saya harus hidup kudus, oh iya saya tahu kok kekudusan itu penting buat saya, tapi stop, dia nggak lakuin. Kenapa? Karena mungkin dia bingung caranya gimana. Apalagi dengan godaan yang begitu berat, yang semakin mudah diakses di zaman sekarang ini. Jadi kita akan lihat bagaimana Alkitab menuliskan cara untuk melakukan hidup kudus di zaman akhir ini. Yang pertama, hidup kudus hanya mungkin dimulai dari hati yang sudah dilahirkan baru oleh Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara. Jadi kekudusan bukan hanya semata-mata usaha kita untuk berusaha hidup baik, untuk berusaha hidup terus di dalam persekutuan dengan Tuhan, dengan rajin membaca Alkitab, rajin berdoa, rajin melakukan kegiatan-kegiatan agama kita. Tapi kekudusan adalah anugerah Allah, anugerah keselamatan yang diberikan sama kita. Kalau usaha kita aja nggak cukup, kalau cuma kita yang berusaha, tapi kita nggak menyadari ini, kita nggak menyadari bahwa kita sudah diselamatkan, identitas kita sekarang adalah milik Allah, akan berat menjalaninya, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita berusaha dan sekali kita jatuh, kita melakukan kesalahan, kita akan semakin terpuruk dalam kesalahan itu. Tapi ketika kita mengandalkan Roh Kudus, kita bangun hubungan kita sama Tuhan, kita menyadari ini, kita akan semakin kuat, kita akan semakin mampu menjaga kehidupan kita di dalam kekudusan. Ingat seperti yang tadi saya bilang, arti kekudusan itu bukan perilaku kita di luar yang kelihatan sama orang, tapi bagaimana kita menyadari nggak sih bahwa kita ini milik Allah sekarang, kita udah ditebus, kita udah diselamatkan. Seperti kata John Wesley bahwa holiness begins with the new birth and is sustained by the Spirit work. Artinya apa? Kekudusan dimulai ketika kita bertobat, ketika kita lahir baru di hadapan Tuhan, kita menerima keselamatan dari Tuhan. Tapi nggak berhenti di situ, itu harus terus dipelihara oleh karya Roh Kudus di dalam hidup kita. Yang kedua, untuk kita bisa hidup kudus di akhir zaman ini, kita harus bangun disiplin rohani yang konsisten. Nggak ada kekudusan tanpa disiplin rohani, Bapak Ibu Saudara. Seperti seorang atlet yang harus latihan hari lepas hari supaya dia menjadi atlet yang jago. Kita juga harus melatih iman kita, melatih hidup kita di dalam kekudusan. Jadi ketika kita mau hidup kudus, itu harus ditopang sama doa, persekutuan pribadi dengan Allah, dengan baca firman Tuhan. Ya, kenapa? Karena itu yang membuat kita terus mengingat yang tadi, yang namanya identitas kita, status kita sebagai anak-anak Allah. Kalau kita nggak baca Alkitab, kita nggak berdoa, kita nggak membangun hubungan kita dengan Tuhan, kita akan gampang lupa bahwa kita ini sebenarnya sudah ditebus. Kita akan gampang lupa bahwa kita ini adalah pribadi yang sudah diselamatkan. Kita akan gampang lupa bahwa kita ini adalah milik Allah, sehingga kita kembali lagi ke kehidupan lama kita, dan jatuh lagi. Ya. Tapi
Tapi lakukan ini bukan sebagai rutinitas biasa Bapak Ibu Saudara. Lakukan ini dengan kesadaran penuh bahwa kita adalah milik Allah. Ya, Charles Spurgeon pernah ngomong bahwa semakin kita hidup di dalam doa, semakin Roh Kudus dan Allah sendiri yang akan memelihara kita di dalam kekudusan. Ya, baca firman tiap hari, karena firman adalah pelita bagi kaki kita. Dia adalah kompas yang menerangi jalan kita. Dia yang menuntun kita untuk dapat terus hidup kudus. Sayangnya banyak orang Kristen, orang percaya dengar firman itu cuma ketika di gereja seminggu sekali. Ibarat kata handphone nih, dicas seminggu sekali doang nih, hari Minggu doang. Belum sampai hari Sabtu, baru hari Selasa, hari Rabu, bahkan hari Senin juga dia udah habis lagi baterainya. Ya kan Bapak Ibu Saudara? Nah, kayak gitu juga kalau kita nggak baca firman Tuhan, kalau kita nggak mau terus dituntun oleh firman Tuhan dalam kehidupan kita, kalau cuma dengarnya cuma setiap hari Minggu doang, bahkan itu juga dengarnya setengah-setengah sambil melakukan kegiatan-kegiatan lainnya, sambil pikirannya mengembara kemana-mana. Setelah gereja mau kemana, setelah gereja makan apa, itu kita gak akan bisa, saya jamin gak akan bisa bertahan untuk menjaga kekudusan hidup kita. Makanya gak heran orang yang cuma ke gereja hari Minggu, apalagi ke gereja cuma Natal sama Paskah, hidupnya rapuh, hidupnya tetap seperti dia orang yang hidup di dalam dosa-dosanya, komprominya semakin besar karena dia nggak disiplin menjaga pikirannya, menjaga matanya, menjaga hatinya dengan doa dan firman Tuhan. Yang ketiga, agar kita bisa hidup kudus di akhir zaman adalah kita perlu bertumbuh di dalam komunitas yang benar, Bapak Ibu Saudara. Kita nggak akan bisa hidup kudus sendirian. Kita butuh orang lain. Kita butuh saudara-saudara seiman kita untuk saling menguatkan. Jadi kalau kita ada pergumulan, ceritain sama saudara seiman kita, ceritain sama orang di kiri kananmu, pada gembalamu, pada pendetamu, cerita kepada orang-orang yang bisa dipercaya, karena mereka yang akan mendorong kita untuk tetap kuat hidup di dalam kekudusan. Nah, tapi kalau kita udah cerita, kalau dinasihatin, dengar. Kadang ada orang yang curhat. Oh, saya lagi pergumulan itu. Terus ketika dinasihatin, malah merasa dihakimi, sakit hati. Nggak mau lagi cerita sama dia, nanti dihakimi. Nah, kita harus saling menolong satu sama lain di dalam jemaat ini. Kita harus saling mendukung, menguatkan satu sama lain. Jadi ke gereja itu bukan cuma secara fisik saya datang hari Minggu, dengar firman, tepuk tangan, nyanyi-nyanyi, berikan persembahan, terima berkat, pulang. Tapi ada persekutuan di situ yang saling menguatkan, saling mendoakan satu dengan yang lain, saling menolong, mengingatkan untuk menjaga kekudusan satu sama lain. Yang keempat, yang terakhir, gimana caranya supaya kita bisa hidup kudus di akhir zaman ini? Adalah ingat tujuan hidup kita kembali. Ingat bahwa tujuan hidup kita sekarang adalah hidup bagi kemuliaan Allah, Bapak Ibu Saudara. Ya, ingat tujuan panggilan kita sekarang, orang-orang yang sudah diselamatkan, yang merasakan kebaikan Tuhan, adalah hidup untuk kemuliaan Allah. Jadi kita menjaga kehidupan kita, kekudusan kita. Bukan supaya dilihat orang lain kamu suci, kamu hebat, kamu sempurna. Enggak. Tapi karena hidup kita tujuannya mau memuliakan Allah, tujuannya mau menjadi garam dan terang, supaya orang-orang dunia lihat apa itu hidup benar, apa itu hidup di dalam Tuhan. Kalau nggak ada yang menjaga kekudusan, kalau nggak ada yang hidup secara benar, mereka yang hidup secara salah nggak akan tahu kalau mereka salah, Bapak Ibu Saudara. Nah, itu tujuan kita sekarang. Maka
Makanya kita harus menjaga kekudusan kita. Lalu hidup kita yang sekarang adalah hidup di dalam pengharapan akan kedatangan Kristus. Jadi kalau kita tahu hidup kita cuma sementara, kalau kita tahu Kristus bisa kapan aja datang, kita akan lebih mudah menjaga hidup kita di dalam kekudusan. Gak mau dong kalau Kristus datang kita belum hidup dalam kekudusan. Betul? Kita mau ketika Tuhan datang nanti, kita dalam keadaan siap, kita dalam keadaan yang kudus, menyenangkan hatinya, dan memuliakan Tuhan melalui kehidupan kita. Kita gak akan main-main lagi dengan dosa. Ketika kita sungguh menantikan kedatangan Yesus dalam kehidupan kita, kita akan berusaha sebagaimana mungkin bahwa hidup kita tetap kudus di hadapan Tuhan. Pemain musik bola maju ke depan. Saya akan tutup khotbah ini. Ya, jadi itu Bapak Ibu Saudara. Kehidupan kudus, hidup kudus di akhir zaman menjadi begitu penting. Karena itu adalah panggilan kita. Karena itu adalah perintah Tuhan sendiri bagi kita untuk kita lakukan. Walaupun tantangannya berat, walaupun kelihatannya mustahil, walaupun kalau kita berusaha menjaga kehidupan kita kudus, mungkin orang lain akan ngejekin kita. Pasti pernah kan ketika kita lebih milih pergi ke persekutuan daripada main sama teman yang lain. Sok suci lo, sok rohani lo. Ketika kita ditawarin untuk minum mabuk, kita nggak mau. Sok suci lo, sok rohani lo. Tantangan seperti itu akan ada dimanapun. Tapi kalau kita tadi menyadari bahwa kita ini milik Allah, kita sudah lahir baru, ada Roh Kudus yang menolong kita untuk melakukan hidup kudus di akhir zaman. Kalau kita disiplin secara rohani dan kita bertumbuh di dalam komunitas yang benar, mengingat kembali tujuan hidup kita membawa kemuliaan bagi nama Allah. Tujuan hidup kita ketika Yesus datang, kita ada dalam keadaan yang siap, keadaan yang kudus. Kita akan mampu hidup kudus di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sepanjang firman hari ini kita sudah melihat apa itu kekudusan. Kenapa kita harus hidup kudus? Apa aja tantangannya? Dan bagaimana cara menjalaninya? Ini bukan cuma bahan diskusi, bahan khotbah hari Minggu dari seorang pendeta, tapi panggilan hidup buat setiap kita orang percaya. Firman Tuhan dengan jelas tadi berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Itu adalah sebuah perintah. Dan tanpa kekudusan, tak seorang pun akan melihat Allah. Itu adalah syarat satu-satunya bagi kita untuk menikmati hadirat Tuhan. Dunia sekitar kita semakin gelap, semakin rusak. Moralitas semakin kabur. Dosa dianggap biasa aja. Dan di tengah dunia yang seperti itu, Bapak Ibu Saudara, Tuhan tetap memanggil kita untuk hidup kudus, untuk menjadi terang, untuk menjadi berbeda dengan dunia ini. Mungkin ada yang berkata, tapi Pak, saya ini banyak kelemahan, saya sering kali jatuh. Rasanya mustahil ya kalau buat saya hidup kudus. Saya mengingatkan sekali lagi buat kita semua, kekudusan bukan menuntut kita untuk sempurna tanpa cacat, melainkan terus berjalan bersama Tuhan, terus setia untuk dipisahkan dari dosa, dimurnikan setiap hari. Ini bukan soal kemampuan kita, tapi maulah hati kita taat sama Tuhan. Tuhan gak mencari orang yang paling kuat untuk menjaga kekudusan hidupnya, Bapak Ibu Saudara. Tapi Tuhan mencari orang yang hatinya mau taat dan setia.
Kekudusan adalah syarat melihat Tuhan. Kekudusan adalah syarat untuk masuk dalam hadirat Tuhan setiap hari. Kekudusan adalah syarat untuk merasakan sukacita dari Tuhan, damai sejahtera dari Tuhan. Jadi jangan jadikan ini beban. Karena ketika kita hidup kudus, kita sungguh mengalami Tuhan dalam kehidupan kita. Penyertaannya dalam setiap langkah kita, dalam setiap nafas kita. Berkatnya, sukacitanya, damai sejahteranya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tuhan Yesus memberkati kita dan mengasihi kita semua. Selamat hari Minggu. Mari kita bangkit berdiri. Kita masuk dalam penyembahan kita. Kita akan puja dia dari awal. Bila kita meminta Roh Kudus yang memenuhi kehidupan kita. Allah Roh Kudus penuhi kami. Dia menjadi kerinduan hati Tuhan. Kau
berseru Tuhan. Berseru Engkau kudus, berseru Engkau mulia, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu. Bisa ku sembah kuduslah Tuhan, sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Mari kita satukan hati. Izinkan saya untuk berdoa bagi kita pagi ini. Tuhan, kami anak-anak-Mu Bapa kembali hadir di hadapan. Benar Engkau Allah yang kudus, Engkau Allah yang mulia, Engkau Allah yang layak kami sembah sepanjang kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu di tempat ini mau menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Mau menyerahkan kehidupan kami di dalam otoritas-Mu Tuhan. Kami mengundang Engkau bertata di hati, pikiran dan hidup kami. Biar Engkau sendiri dan Roh Kudus yang memimpin kehidupan kami. Sehingga di tengah dunia yang kabur akan batas antara jahat dan baik, di mana kejahatan sudah dianggap biasa saja Tuhan. Dosa dianggap hal yang biasa dilakukan oleh banyak orang. Tapi kami mau taat, kami mau tundukkan hati kami, hidup kami di dalam Engkau, menjaga kehidupan kami, agar kami boleh tetap hidup kudus di hadapan, menjadi kemuliaan bagi nama, menjadi garam dan terang bagi dunia, menjadi kesaksian bahwa ketika kami menjaga kekudusan hidup kami, kami tahu Tuhan menjaga kami, Tuhan memelihara kami, Tuhan bersama kami. Sehingga pada saat nanti tiba, Kau datang kembali Kau mendampingi kami sempurna, kudus di hadapan Tuhan. Bila Kau kiranya terus menguatkan kami hari lepas hari Tuhan. Hamba mau berhenti berbicara pagi hari ini, tapi Roh Kudus di dalam hati kami terus berbicara, terus menuntun, terus mengingatkan kami bahwa kami adalah milik Tuhan yang begitu berharga, harta kesayangan, anak-anak yang Engkau kasihi. Sehingga dengan menyadari identitas kami yang saat ini, kami boleh menjaga hidup kami tetap kudus di tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman hari ini. Biarlah itu menjadi kekuatan bagi kami ketika kami kembali nanti ke rumah kami, ke pekerjaan kami, ke sekolah kami, manapun kami berada di lingkungan pergaulan kami. Kami boleh tetap membawa kemuliaan nama Tuhan, menjadi garam dan terang, suratan Tuhan yang terbuka, bukti nyata dari kasih kuasa Tuhan. Sehingga melalui kehidupan kami, banyak lutut berkeluk, semakin banyak lidah mengaku bahwa Yesus Kristuslah Tuhan dan Raja Allah yang hidup dan benar. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih Tuhan, kembali kami disegarkan, jiwa kami kembali dipuaskan melalui firman hari ini. Haleluya. Sembah kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan.
kebiasaan-kebiasaan kami yang buruk telah dihancurkan di dalam nama Yesus. Tuhan, kami kembali kepada firman-Mu. Kami boleh berjalan dalam kekudusan hari demi hari. Tuhan, pimpin kami, Tuhan, tuntun kami, sehingga kami boleh menikmati segala yang terbaik dari Bapa di surga. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Inilah hidup kami, baik kami yang ada di tempat ini maupun kami yang ada di rumah, Tuhan, dimanapun kami berada. Kapanpun kami mendengar pemberitaan ini, biarlah jadi berkat yang besar bagi kami semua, Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Kuasa-Mu bekerja dalam kami, kuasa-Mu memimpin kami, kuasa-Mu menuntunkan kami. Berikan kami kekuatan baru dan semangat baru. Bakar hati kami, membuat roh kami terus menyala-nyala di dalam kami. Tuhan, berkati kami, urapi kami semua, Tuhan. Hamba-Mu telah selesai berbicara, mari Engkau terus berbicara dalam hati kami, Tuhan. Berkati hamba-Mu, Tuhan. Berikan dia, Tuhan, hikmat, urapan, kuasa, wibawa dan otoritas, Tuhan. Dimanapun dia berada, Tuhan, Engkau tetap pakai dia dengan heran dan ajaib. Dalam nama Yesus, kami semua yang ada pun tetap diberkati dengan ajaib, dengan dahsyat, dengan luar biasa, Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu, dan terpuji-pujilah Engkau
Allah yang kekal dan tiada terhitung besar kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami kembalikan segala pujian, kami kembalikan segala hormat, kami kembalikan segala kemuliaan hanya bagi Engkau Yesus Kristus, Tuhan yang layak dipuji, disembah, ditinggi, diagungkan dan dimuliakan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Salam, silakan duduk kembali. Oke, kita akan memberikan persembahan. Mari Bapak Ibu boleh siapkan setiap persembahan yang sudah kami siapkan ini. Mari Tuhan kita angkat di hadapan Tuhan, kita berdoa. Bapa Maha Baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Kami membawa setiap persembahan yang sudah kami siapkan ini, biarlah boleh berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami serahkan dalam tangan Tuhan, berkati Tuhan, nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus. Bahkan Engkau memberkati kembali kami Tuhan, apa saja yang kami kerjakan Engkau buat jadi berhasil dan untung besar dalam segala hal, baik dalam bisnis kami, dalam hal apapun yang kami kerjakan hari-hari ini Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Hai, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Engkau telah pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada saat ini. Biarlah semua boleh jadi dalam satu nama, yaitu nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Ambil alih dan pimpin kami semua. Nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu. Biarlah bukan kemuliaan kami yang nyata dan nampak, tapi kemuliaan Allah yang turun di tengah-tengah kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Engkau memberkati kami semua, Engkau mengurapi kami semua, baik yang ada di tempat ini maupun yang tidak hadir bersama-sama dengan kami Tuhan, yang ada di rumah atau dalam pekerjaan, dalam bisnis mereka. Di dalam nama Yesus kami serahkan mereka dalam tangan-Mu Tuhan. Berkati mereka dengan ajaib. Engkau memberkati mereka Tuhan. Engkau berikan kekuatan baru, semangat baru. Yang lemah Engkau kuatkan di dalam nama Yesus. Yang sakit Engkau pulihkan di dalam nama Yesus Tuhan. Kami juga berdoa mamanya Marta dalam kondisi yang masih lemas Tuhan, kami serahkan dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Lawat Tuhan, jamah Tuhan, nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu Tuhan. Kami berdoa Engkau memberikan dia keberanian Tuhan, Engkau memberikan dia kemampuan Tuhan untuk percaya sama Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Lawat Tuhan, nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu. Firman-Mu berkata bahwa oleh bilur-bilur-Mu dia menjadi sembuh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Kalau dia menghadapi krisis yang besar hari ini, tapi kami percaya kami punya Allah yang hebat, kami punya Allah yang dahsyat, kami punya Allah yang luar biasa. Kau bangkitkan iman dalam dirinya Tuhan, sehingga dia bangun dan dia keluar dari kondisi-kondisi yang terpuruk sekalipun Tuhan. Di dalam nama Yesus kami serahkan dia dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan, yang ada, kalau ada yang masih sakit, yang sakit di antara umat-Mu ini Tuhan, dimanapun mereka berada, baik di rumah sakit atau di mana saja, lawatan Tuhan terjadi atas mereka. Kuasa Tuhan mengalir dalam setiap mereka. Ambil alih dan pimpin mereka di dalam nama Yesus Tuhan. Engkau nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu dalam mereka, dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami kembalikan segala puji dan hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi Engkau Yesus Tuhan, yang layak dipuji, disembah, ditinggi, diagungkan dan dimuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam sisa hari ini juga Tuhan, kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Kami bersama dengan keluarga dimanapun kami berada,
yang mengalir dan melimpah-limpah dalam kami Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati kami semua, urapi kami semua Tuhan, di dalam nama Yesus. Tuhan, kami juga berdoa untuk para pemimpin kami, pemimpin bangsa kami, Bapak Prabowo, Bapak Gibran, Tuhan kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Dan para pemimpin-pemimpin yang ada di bawahnya Tuhan, lawat mereka Tuhan, jangkau mereka Tuhan, nyatakan kuasa dan kemuliaan atas mereka di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami kembalikan segala puji dan hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi Engkau Yesus Tuhan, yang layak dipuji, disembah, ditinggi, diagungkan dan dimuliakan Tuhan. Terima kasih, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Kuasa-Mu bekerja dengan hebat, kuasa-Mu bekerja dengan dahsyat, kuasa-Mu bekerja dengan luar biasa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami juga serahkan, baik itu pemimpin-pemimpin gereja, bahkan hamba-hamba Tuhan yang melayani pada hari ini, di mana saja mereka berada, lawatan Tuhan terjadi atas mereka, kuasa-Mu mengalir dalam setiap mereka, hikmat Tuhan memimpin dan menuntun mereka di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Kuasa-Mu bekerja dengan hebat, dengan dahsyat, dengan luar biasa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita ke surga, dan kita mau terima berkat Tuhan. Dan biarlah rahmat Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah yang sempurna, dan dalam persekutuan bersama dengan Engkau Roh Kudus yang memimpin kami hari ini, tiap-tiap hari sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput kami dalam awan kemuliaan, mengubah tubuh kami menjadi tubuh kemuliaan. Kami akan ada bersama-sama dengan Engkau dalam kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Bapa